Di tengah ramainya aroma manis lagi takjil Ramadan, lapak kolak dan sumsum buati tiba-tiba kedatangan saingan baru yang serba digital. Gerai Nusantara Delights milik Fania gencar mengklaim resep Ibu Wati cuma jadul lewat promosi online, membuat hati miris melihat gempuran agresif yang mengancam warisan resep turun-temurun. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan tulis kota kamu di kolom komentar ya. Siap-siap dibuat emosi, karena inilah kisah perjuangan rasa otentik yang tak lekang oleh waktu. Sore itu, aroma gula aren dan santan kental berpadu harmonis di udara, menguar dari lapak sederhana, kolak dan sumsum Bu Wati. Di sana, Ibu Wati, wanita paruh baya dengan senyum ramah dan gerak cekatan, sibuk melayani antrean pelanggan yang tak pernah sepi. Loyang-loyang besar berisi kolak pisang kepok dan bubur sumsum pandan hijau mengepulkan uap tipis, mengundang siapa saja yang lewat untuk mampir. Resep ini, ujarnya bangga, adalah warisan turun-temurun dari almarhum ibunya. Sudah jadi kebiasaan Bu Wati, kalau puasa pasti kesini duluan, ujar Pak Rahman, salah satu pelanggan setianya, sambil menerima sebungkus kolak. Ibu Wati terkekeh pelan, tangannya sigap menakar bubur sumsum ke dalam mangkuk kertas. Ia mengenal hampir semua wajah di depannya. Setiap Ramadan, mereka adalah bagian dari keluarganya sendiri. Bagi Ibu Wati, setiap porsi yang ia sajikan adalah cerita, warisan, dan satu-satunya tumpuan hidup. Lampu-lampu teplok redup memancarkan kehangatan di lapaknya, berpadu dengan suara sendok beradu dan obrolan renyah pelanggan. Di sudut meja, tergantung foto lama seorang wanita paruh baya yang mirip dengannya, tersenyum dari figura usang. Itu adalah almarhum ibunya, sang peracik resep asli yang tak lekang dimakan waktu. Ibu Wati selalu merasa bangga meneruskan jejak ibunya. Tepat di seberang lapaknya, sebuah pemandangan baru muncul, kontras dengan lapaknya yang tradisional. Sebuah gerai takjil modern berdiri megah dengan dominasi kaca dan neon sign berwarna-warni. Gerai bernama Nusantara Delights itu baru saja dibuka, mencuri perhatian dengan desainnya yang futuristik. Ibu Wati sesekali melirik, terheran dengan kemegahan yang mendadak hadir di depan matanya. Dari dalam gerai itu, terlihat Fania, seorang wanita sekitar 30 tahunan, mengenakan blazer rapi dan riasan sempurna. Ia memegang ponsel, mengarahkan kamera ke berbagai sudut gerainya yang bersih dan steril. Matanya sesekali melirik dingin ke arah lapak Ibu Wati, seolah menimbang-nimbang sesuatu. Aura ambisinya terpancar kuat, tak bisa disembunyikan. Fania adalah pengusaha catering sukses. Reputasinya terbangun lewat inovasi dan presentasi makanan modern. Ia tidak hanya menjual takjil, tetapi juga pengalaman yang digemari generasi milenial. Hari itu, gerainya jauh lebih ramai dari yang diperkirakan, dipenuhi orang-orang yang penasaran dengan menu baru Ramadan. Beberapa influencer terlihat berfoto di depan gerai Fania, menandakan strategi promosi yang gencar. Keesokan harinya, gempuran promosi Fania semakin terasa di media sosial. Unggahan-unggahannya banjir like dan komentar, menampilkan takjil-takjil kekinian dengan visual menggoda. Ia tak segan menyebut produknya sebagai upgrade dari resep tradisional yang ketinggalan zaman. Di beberapa caption, terselip sindiran halus tentang rasa jadul yang perlu berevolusi. Ibu Wati hanya bisa mendesah, tak mengerti hiruk-pikuk dunia maya itu. Gerai sana jual kolak sama bubur sumsum juga loh, Bu. Celetuk salah satu pelanggan setianya, Empok Leha. Ibu Wati hanya tersenyum tipis, merasa sedikit terusik. Ia percaya, rasa otentik yang ia jual tidak akan tergantikan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada percikan kekhawatiran yang mulai merayap. Beberapa hari kemudian, Fania mengunggah sebuah video yang sangat provokatif. Dalam video berdurasi pendek itu, Fania berdiri di tengah gerainya yang ramai, menunjuk loyang-loyang kolak pisang dan bubur sumsum buatannya.
Ia tersenyum percaya diri. Saatnya tradisi berevolusi, ujarnya dengan intonasi mantap. Rasakan perbedaan yang tak bisa ditiru. Nusantara Delights membawa cita rasa otentik ke level yang baru. Video itu menyebar cepat. Beberapa pelanggan Ibu Wati yang sedang antre mulai berbisik-bisik, melirik penasaran ke gerai Fania. Bahkan ada 1-2 yang akhirnya membatalkan pesanan, memilih menyeberang jalan. Melihat loyang kolaknya yang biasanya ludes, kini masih menyisakan banyak, Ibu Wati merasakan gurat kecemasan di wajahnya. Omsetnya sedikit berkurang, tanda-tanda yang membuat hatinya berdebar tak nyaman. Setiap sore, Fania muncul di layar ponsel, mengklaim warisan rasa. Ibu Wati merasa usahanya yang jujur kini terancam oleh ambisi Fania. Kecemasan yang semula hanya sebuah gurat tipis di wajah Ibu Wati perlahan berubah menjadi beban yang menyesakkan dada. Aroma pandan dan gula aren yang biasanya begitu kuat memenuhi sudut lapaknya, kini terasa samar, tertelan oleh gemerlap cahaya lampu dan alunan musik pop dari seberang jalan. Gerai Nusantara Delights bukan lagi sekadar pesaing. Ia telah menjelma menjadi badai yang mengancam pelayaran Ibu Wati di tengah samudra Ramadan yang penuh berkah. Fania tidak membuang waktu. Jika minggu pertama adalah pengenalan yang mengancam, minggu kedua adalah serangan yang terang-terangan. Setiap sore, tak lama setelah azan asar berkumandang dan orang-orang mulai berbondong-bondong mencari takjil, sebuah pengeras suara kecil di gerai Nusantara Delights akan memainkan jingle ceria, mengumumkan promo buka puasa spesial, diskon 20% untuk pembelian 2 menu takjil pilihan di jam 4 sore hingga 5 sore. Suara jingle itu menusuk telinga Ibu Wati, menembus dinding kesabarannya. Harga menu kolak dan bubur sumsum Fania yang sudah bersaing ketat kini semakin murah di jam-jam puncak. Antrean di gerai modern itu pun semakin memanjang, bahkan melebihi keramaian di hari pembukaan. Ibu Wati hanya bisa menelan ludah. Ia tak bisa bersaing harga. Resep ibunya adalah warisan, bukan komoditas semata yang bisa diobral begitu saja. Setiap bahan yang ia gunakan adalah pilihan terbaik, demi mempertahankan cita rasa otentik yang tak pernah berubah. Pisang kepok pilihan, santan kelapa asli yang baru diperas, gula aren murni tanpa campuran. Semua itu membutuhkan modal yang tak sedikit. Menurunkan harga sama saja dengan mengurangi kualitas. Atau lebih buruk lagi, merugi. Hal itu tak mungkin ia lakukan. Tak hanya itu, tangan-tangan asisten Fania yang sigap juga tak henti menyebar brosur. Kertas-kertas mengilap itu berwarna cerah, dengan foto-foto takjil yang terlihat begitu sempurna, seolah baru saja diabadikan dari majalah. Di bagian atasnya terpampang jelas tagline yang memprovokasi. Cita rasa asli yang disempurnakan, melampaui tradisi, mengukir rasa baru. Setiap kali sehelai brosur itu terbang dan mendarat di depan lapaknya, hati Ibu Wati serasa diremas. Cita rasa asli yang disempurnakan. Gumamnya pahit. Seolah-olah rasa yang ia jaga selama puluhan tahun ini adalah sesuatu yang cacat, yang butuh perbaikan. Namun, yang paling menyakitkan adalah video-video Fania di media sosial. Tidak cukup dengan menyindir secara implisit. Fania kini terang-terangan membuat konten perbandingan. Di salah satu video terbarunya yang viral, Fania mengenakan celemek modis, tersenyum ceria di dapurnya yang steril, sambil memegang 2 mangkuk kolak pisang yang serupa. Ia menjelaskan perbedaan antara resep kolak tradisional yang ia kembangkan dengan resep lama yang mungkin banyak ditemui di pasar. Dengan gestur dramatis, ia menambahkan, resep-resep lama itu, meski katanya turun-temurun, kadang tidak lagi relevan. Apalagi kalau aslinya bukan milik mereka. Hanya di Nusantara Delights
Anda akan menemukan cita rasa asli yang disempurnakan, yang sebenarnya berasal dari buku resep warisan keluarga kami, yang sayangnya tidak pernah dihargai. Ucapan itu bagai anak panah beracun yang menancap tepat di jantung Ibu Wati. Warisan resep ibunya, satu-satunya harta paling berharga yang ia miliki. Bagaimana mungkin Fania bisa mengatakan hal seperti itu? Ibu Wati merasa marah, tetapi lebih dari itu, ia merasa bingung. Buku resep ibunya yang usang, penuh coretan dan noda kecap, adalah satu-satunya sumber resepnya. Tidak pernah ada kata inspirasi atau mengembangkan di sana, hanya tradisi yang murni dan terjaga. Puncaknya adalah ketika Fania mengakhiri video itu dengan menunjukkan sekilas sampul sebuah buku resep yang terlihat tua, dengan ukiran bunga melati di bagian depannya. Hanya sepersekian detik tetapi cukup untuk membuat jantung Ibu Wati berdebar kencang. Warna sampulnya, ukiran bunga itu, terasa familiar, meski ia tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Apakah ia pernah melihat buku itu sebelumnya? Sebuah keraguan tipis menyelinap di benaknya. Sekilas bayangan yang tak ia kenali, namun cukup mengganggu. Kabar tentang klaim Fania menyebar dengan kecepatan kilat, tidak hanya melalui media sosial, tetapi juga dari mulut ke mulut. Para pelanggan setia Ibu Wati, yang selama ini selalu memuji kelezatan kolak dan bubur sumsumnya, mulai menunjukkan keraguan. Mereka datang ke lapak Ibu Wati dengan tatapan yang berbeda, penuh pertanyaan yang tidak terucap. Beberapa di antaranya, setelah membeli di lapak Ibu Wati, terlihat menyeberang jalan dan membeli juga di Nusantara Delights, seolah ingin membandingkan sendiri. Yang paling menyakitkan adalah ketika seorang ibu-ibu langganan, Bu Darmi, yang sudah langganan lebih dari 20 tahun, bertanya dengan nada hati-hati. Bu Wati, benar Fania itu bilang resepnya dari keluarga dia. Kok mirip sekali ya, Bu? Pertanyaan itu membuat Ibu Wati merasa seperti tertampar. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Resep ini dari almarhum ibu saya, Bu Darmi. Turun-temurun. Jawabnya pelan. Suaranya bergetar. Tetapi Bu Darmi hanya mengangguk samar. Tidak lagi terlihat yakin. Esok harinya, Bu Darmi tidak lagi mampir. Omset Ibu Wati anjlok drastis. Lapaknya yang biasanya ramai dipenuhi tawa dan obrolan hangat pelanggan, kini seringkali sepi. Hanya sesekali didatangi oleh beberapa pelanggan tua yang masih setia, atau mereka yang memang tidak terlalu mengikuti media sosial. Loyang kolaknya yang dulu selalu ludes dalam hitungan jam, kini masih menyisakan lebih dari separuh hingga menjelang maghrib. Aroma manis legit yang tadinya identik dengan lapaknya, kini justru terasa menyesakan. Setiap mangkuk kolak yang tak terjual adalah sebuah cermin dari hati Ibu Wati yang remuk. Ia mencoba bertahan. Ia bangun lebih pagi, memilih bahan-bahan dengan lebih teliti lagi, berharap kualitas yang prima bisa membungkam tuduhan Fania. Ia bahkan mencoba tersenyum lebih ramah kepada setiap pelanggan yang datang, seolah ingin meyakinkan mereka bahwa tidak ada yang berubah dari dirinya maupun masakannya. Namun hatinya remuk redam. Warisan ibunya, sebuah identitas yang ia jaga dengan sepenuh hati, kini direnggut, dicoreng, dan diremehkan di depan umum. Ia merasa seperti kehilangan separuh jiwanya. Di sisi lain jalan, Fania tampak tak terganggu. Dari balik meja kasir modern di Nusantara Delights, ia tersenyum puas melihat keramaian di gerainya. Ia bahkan sempat melihat Ibu Wati yang duduk termenung di lapaknya yang sepi. Tatapannya dingin, tanpa sedikit pun rasa iba. Sebuah kepuasan samar terpancar dari sorot matanya yang tajam. Bagi Fania, ini bukan sekedar persaingan bisnis. Ini adalah koreksi sejarah. Reklamasi atas apa yang menurut narasi keluarganya telah diambil dari mereka. Suatu sore, saat gerainya sedikit lengang, asisten Fania, Maya, mendekat dengan wajah sedikit cemas. Bu, apa tidak terlalu berlebihan konten perbandingan kita? Beberapa komentar mulai mempertanyakan etika bisnis kita.
ujar Maya hati-hati. Memperlihatkan layar ponselnya yang menampilkan beberapa komentar bernada negatif. Fania melirik sekilas, lalu berdecih pelan. Komentar negatif selalu ada, Maya. Itu bagian dari dinamika media sosial. Mereka tidak mengerti. Mereka tidak tahu apa-apa, jawab Fania. Suaranya tegas, penuh keyakinan. Ini bukan cuma soal untung, Maya. Ini soal meluruskan yang bengkok. Mengembalikan yang seharusnya menjadi milik kami. Tatapan Fania menerawang jauh, seolah melihat sebuah masa lalu yang hanya dia dan keluarganya yang tahu. Ada kemarahan yang terpendam di balik sorot matanya. Sebuah dendam lama yang kini ia warisi dan ia jadikan bahan bakar ambisinya. Maya hanya bisa mengangguk pasrah, mengurungkan niatnya untuk memperpanjang argumen. Ia tahu, ketika Fania sudah memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa mengubah pikirannya. Ibu Wati kini hanya bisa duduk termenung di lapaknya yang sepi setelah sholat Isya. Lampu lapak sudah ia matikan, hanya menyisakan cahaya remang-remang dari lampu jalanan. Bau kolak dan bubur sumsum yang tak laku masih menusuk hidung, memberinya rasa sakit yang tak terlukiskan. Di pangkuannya, tergeletak buku resep ibunya yang usang, dengan sampul batik yang sudah memudar dan halaman-halaman yang menguning. Ia mengusap sampul buku itu dengan ibu jarinya, air mata tertahan di pelupuk mata. "Ibu, bagaimana ini?" Bisiknya pelan, seolah sedang berbicara dengan arwah ibunya. "Resepmu, warisanmu. Sekarang mereka bilang, ini bukan milik kita." Ia merasakan jantungnya diremas-remas. Rasa malu, sakit hati, dan keputusasaan bercampur aduk menjadi satu. Sudah seminggu omsetnya anjlok marah. Bahkan untuk menutupi biaya bahan baku pun ia kesulitan. Ia nyaris putus asa, mempertimbangkan untuk menutup lapak yang telah menjadi satu-satunya sumber penghidupan dan kebanggaannya, satu-satunya jembatan penghubung dengan mendiang ibunya. Ia merasa terjepit, terpojok oleh tuduhan Fania, tanpa memiliki daya untuk melawan. Omzet lapak Ibu Wati terus anjlok, dan ia merasa harga dirinya sebagai penjaga warisan keluarga tergerus habis oleh gempuran Fania. Dengan hati remuk, ia menatap buku resep ibunya yang usang, memikirkan apakah ia harus menyerah dan menutup lapaknya. Dinginnya angin senja Ramadan terasa menusuk, bukan hanya menembus kerudung tipis Ibu Wati, tetapi juga mengoyak semangatnya yang rapuh. Lapaknya terhampar sepi. Meja-meja yang biasanya penuh canda kini bisu. Loyang-loyang kolak dan bubur sumsum yang dulu tak pernah kosong, kini hanya memantulkan pantulan cahaya lampu jalan yang redup. Setiap denting jam seolah berteriak bahwa waktu semakin sempit, bahwa tuduhan Fania yang begitu menancap di hati publik semakin mengakar kuat. Air mata sudah terlalu sering mengering di pipinya. Kini hanya tersisa kekosongan yang melubangi. Ibu Wati menatap buku resep lusuh di hadapannya. Satu-satunya warisan berharga dari almarhum mbah ibunya, Hajah Siti. Berat sekali rasanya tangan ini untuk membuka lembaran-lembaran yang dulu ia jaga dengan sepenuh hati. Setiap kali ia melihat goresan tulisan tangan ibunya, kenangan manis tentang masakan masa kecil yang penuh kasih sayang menyerbu. Namun kini bercampur dengan getirnya fitnah yang dilemparkan Fania. Rasa bangga yang dulu memancar dari setiap serat resep itu, kini terasa seperti bara yang menghanguskan. Mungkin memang sudah saatnya. Bisik Ibu Wati, suaranya serak dan hampir tak terdengar. Ia membayangkan skenario terburuk. Lapak ditutup. Resep-resep ini hanya menjadi kenangan pribadi, dan Fania keluar sebagai pemenang, menancapkan klaim palsinya sebagai kebenaran abadi. Sebuah desahan panjang lolos dari bibirnya, membawa serta beban puluhan tahun menjaga tradisi. Namun, di tengah keputusasaan yang melanda, entah dorongan dari mana, tangannya terulur juga. Bukan untuk memasak, bukan untuk sekedar membalik halaman,
melainkan untuk membersihkan debu-debu yang menempel di sampul dan pinggiran buku. Ia melakukannya dengan gerakan hati-hati, seolah takut melukai sesuatu yang rapuh. Setilap usapan kain lembutnya adalah upaya terakhir untuk menjaga kehormatan warisan ini. Aroma khas kertas tua dan sisa-sisa rempah kering yang samar-samar masih tercium, membaur dengan aroma tanah basah seusai hujan sore tadi. Saat jari-jarinya menelusuri punggung buku yang sudah sedikit robek di beberapa bagian, ia merasakan sebuah tonjolan aneh. Sebuah kejanggalan kecil yang selama ini luput dari perhatiannya. Buku resep itu meskipun sering dibuka, tidak pernah benar-benar ia periksa secara teliti di setiap sudutnya. Rasa penasaran yang samar-samar, seperti percikan api kecil di tengah kegelapan, muncul di hatinya. Dengan sedikit gemetar, Ibu Wati menyelipkan ujung jarinya ke celah antara sampul belakang dan halaman terakhir. Ada sesuatu yang terselip di sana. Sesuatu yang tersembunyi dengan rapi, hampir tidak terlihat. Ia menariknya perlahan dan muncullah sebuah amplop usang, berwarna coklat kekuningan dengan pinggiran yang sudah mulai rapuh termakan usia. Amplop itu tidak berlabel, tidak bertuliskan nama, seolah sengaja disembunyikan dari mata dunia. Jantung Ibu Wati berdebar kencang. Tangannya bergetar saat membuka segel amplop yang sudah lengket dan rapuh itu. Di dalamnya, terlipat rapi sebuah surat. Kertasnya juga menguning, namun tulisannya masih terbaca jelas, dengan gaya ejaan lama yang khas. Itu adalah tulisan tangan ibunya, Haji Siti. Ada tanggal yang tertera samar di bagian atas. Puluhan tahun silam, jauh sebelum Ibu Wati lahir. Nafasnya tercekat, seolah ada bongkahan es yang tiba-tiba menyumbat tenggorokannya. Ia membaca setiap kata dengan hati-hati, perlahan, seolah mencoba menyerap setiap makna tersembunyi yang ada di baliknya. Anakku Wati, jika suatu hari engkau membaca surat ini, mungkin saatnya telah tiba bagi kebenaran untuk terungkap. Demikian permulaan surat itu. Ibu Wati merasa seluruh darah di tubuhnya berdesir dingin. Ibunya pernah menyembunyikan sebuah rahasia. Surat itu melanjutkan, menguak tabir masa lalu yang pahit. Haji Siti menceritakan tentang adiknya, Rahma, yang ternyata adalah nenek kandung Fania. Sebuah skandal asmara yang mengguncang keluarga besar mereka di masa lampau. Memaksa Rahma untuk pergi dari rumah. Rahma membawa serta separuh dari buku resep keluarga, sebagai satu-satunya warisan yang ia yakini masih menjadi haknya. Ibu Siti menuliskan penyesalannya, kepedihannya melihat sang adik diusir, namun juga keterbatasan dirinya untuk melawan keputusan para tetua kala itu. Rasa sakit hati Rahma karena merasa dikhianati dan diusir ternyata tidak pernah benar-benar padam, melainkan terus diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi bara dendam yang membara dalam diam. Buku resep itu, lanjut Haja Siti dalam suratnya, adalah simbol dari perpecahan keluarga mereka. Sebuah warisan yang seharusnya menyatukan, namun malah menjadi pemicu luka yang tak berkesudahan. Ibu Wati terpaku. Surat itu jatuh perlahan ke pangkuannya. Tenggorokannya terasa kering. Matanya nanar menatap ke depan. Jadi, klaim Fania tidak sepenuhnya bohong, tetapi bukan pula kebenaran seutuhnya. Resep itu memang berasal dari garis keturunan yang sama, dari satu akar keluarga yang kini terpecah belah. Fania tidak mencuri, tapi ia mewarisi dendam, mewarisi narasi yang terdistorsi, yang menganggap Ibu Wati dan ibunya sebagai pencuri warisan keluarga. Luka lama yang tidak pernah sembuh, yang kini berwujud persaingan takjil di bulan suci. Sebuah benang merah ditarik, menghubungkan masa lalu yang kelam dengan konflik masa kini. Rasa sakit hati, kesedihan dan amarah bercampur aduk dalam dirinya. Ia merasa seperti menemukan kepingan teka-teki yang selama ini hilang. Namun, setiap kepingnya membawa beban sejarah yang berat. Ia tahu, ia tidak bisa menyimpan kebenaran ini sendirian.
Ada seseorang yang harus mengonfirmasi. Seseorang yang pernah hidup di masa itu. Yang mungkin tahu persis cerita yang terkandung dalam surat ibunya. Tanpa berpikir panjang, dengan hati yang masih kalut, namun diiringi secercah harapan, Ibu Wati segera bersiap. Sore itu, alih-alih meratapi nasib di lapaknya yang sepi, ia memutuskan untuk mencari Mak Cik Timah, kerabat jauh keluarga yang usianya sudah senja, yang tinggal di gang sempit di ujung kampung, beberapa blok dari lapaknya. Rumah Mak Cik Timah, meski sederhana, selalu terasa hangat dengan aroma masakan rumahan dan tumpukan kain batik yang baru dicuci. Mak Cik Timah, dengan rambut putih yang digelung rapi dan senyum penuh kerutan, menyambut Ibu Wati dengan sedikit terkejut. "Wati, nak, lama tak singgah. Ada apa gerangan? Kok murung begini wajahmu?" Tanyanya, sorot matanya tajam namun penuh perhatian. Ibu Wati duduk di dipan kayu yang sudah licin termakan usia, menyerahkan amplop usang itu. "Mak Cik, ada yang ingin saya tanyakan. Ini surat dari Ibu?" ucapnya. Suaranya nyaris berbisik. Mak Cik Timah menerima surat itu. Kacamata bertengger di ujung hidungnya. Ia membaca perlahan. Kerutan di dahinya semakin dalam. Setelah selesai, ia menatap Ibu Wati dengan ekspresi yang tak bisa dijelaskan. Campuran terkejut, sedih, dan sedikit rasa bersalah. "Astagfirullah, Wati. Jadi, sudah sampai waktunya ya?" ujarnya, menghela napas panjang. Ia mengonfirmasi semua yang tertulis dalam surat. Rahma, Hajat Siti, memang diusir dari rumah karena skandal yang dianggap memalukan keluarga besar. Bagaimana Rahma muda yang berapi-api itu membawa pergi separuh buku resep itu, bersumpah untuk membuktikan diri tanpa keluarga. Mak Cik Timah menceritakan detail-detail yang tidak ada dalam surat. Bagaimana Rahma pindah ke kota lain, memulai hidup baru. Namun selalu memendam amarah dan rasa dikhianati yang mendalam. Bagaimana ia sering berkata kepada anak cucunya bahwa resepnya dicuri dan haknya dirampas, menciptakan narasi yang terdistorsi dan penuh dendam yang terus diwariskan. Fania, cucu Rahma, adalah produk dari narasi yang salah itu, yang tumbuh dengan keyakinan bahwa ia harus mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milik keluarganya. Ibu Wati mendengarkan setiap kata dengan hati teriris. Penderitaan ibunya, kepedihan Rahma, dan dendam yang kini termanifestasi dalam persaingan takjil yang merugikannya. Air matanya kembali menetes, bukan karena putus asa, melainkan karena kebenaran yang pahit ini akhirnya tersingkap. Bukan sekedar pertarungan resep, tapi pertarungan narasi dan luka batin yang bergenerasi. Ia melihat foto ibunya di dompet. Wajah yang selalu memancarkan ketenangan itu kini terasa semakin bermakna. Ibunya menjaga rahasia ini, menahan sakit hati demi menjaga kehormatan keluarga, berharap dendam itu akan mereda seiring waktu. Namun takdir berkata lain. Malam itu, setelah pulang dari rumah Mak Cik Timah, Ibu Wati tidak lagi merasa putus asa. Api semangatnya kembali menyala, kali ini lebih terang dan membara, dipicu oleh kebenaran. Bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk meluruskan sejarah, untuk membersihkan nama ibunya, dan untuk menghentikan siklus dendam yang telah berlangsung terlalu lama. Ia memutuskan untuk tidak menyerah. Ia akan melawan, bukan dengan strategi pemasaran agresif seperti Fania, tetapi dengan kejujuran. Esok harinya, berita tentang perang takjil antara Ibu Wati dan Fania sudah menjadi perbincangan hangat di kanal berita lokal dan media sosial. Beberapa jurnalis yang tertarik dengan kisah perjuangan UMKM kecil melawan korporasi besar sudah sering meliput lapak Ibu Wati. Dengan tekad bulat, Ibu Wati menghubungi salah satu jurnalis yang dikenalnya, seorang reporter muda bernama Fitri yang selalu menunjukkan empati.
Fitri datang ke lapak Ibu Wati. Kamera dan kru kecilnya siap. Lapak, kolak, dan sumsum Bu Wati, yang beberapa hari belakangan sepi, kini kembali menjadi sorotan. Di bawah terik matahari sore, di hadapan kamera yang menyorot tajam, Ibu Wati duduk dengan buku resep lusuh di pangkuannya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa. Wajahnya menunjukkan ketenangan yang mendalam, meskipun matanya memancarkan kesedihan. Ia menceritakan kisahnya dengan jujur, perlahan-lahan membuka tabir masa lalu yang telah lama terkubur. Ia menunjukkan surat tulisan tangan ibunya, membacakan sebagian isinya dengan suara yang kadang tercekat, kadang bergetar. Ia juga mengutip kesaksian Mak Cik Timah, menceritakan bagaimana Rahma, nenek Fania, adalah adik kandung ibunya, yang diusir dan membawa pergi warisan resep itu karena luka dan dendam. Ia berbicara bukan dengan amarah, melainkan dengan kepedihan, menjelaskan bahwa Fania adalah korban dari narasi yang salah, warisan luka yang diturunkan. Video siaran langsung dari lapak Ibu Wati itu segera viral, menyebar bak api di Padang Ilalang. Narasi publik yang sebelumnya terbelah, kini berbalik 180 derajat. Ribuan komentar membanjiri platform media sosial. Astaga, ternyata ada cerita pilu di baliknya, tulis seorang warganet. Kasihan Ibu Wati, harus menanggung dendam orang lain, timpal yang lain. Resep itu milik mereka berdua, hanya cara penyampaiannya yang salah. Suasana simpati dan dukungan membanjiri Ibu Wati, mengutuk dendam yang diwariskan Fania. #kebenaran itu abadi dan dendam generasi menjadi trending topik. Di saat yang sama, di sebuah studio televisi yang gemerlap, Fania sedang diwawancarai untuk sebuah program bisnis populer. Ia tampil percaya diri, mengulas strateginya, dengan bangga membicarakan inovasi rasa dan upgrade tradisi. Di layar monitor di belakangnya, sebuah berita terkemuka menyiarkan potongan video siaran langsung Ibu Wati. Awalnya, Fania hanya melirik sekilas, mengira itu hanya berita lama. Namun saat Fitri, reporter yang mewawancarai Ibu Wati, mulai menjelaskan silsilah keluarga, senyum di bibir Fania perlahan memudar. Wajahnya yang semula angkuh dan percaya diri, kini pucat pasi. Matanya terpaku pada layar, melihat Ibu Wati dengan tulus menceritakan kebenaran yang selama ini tertutup rapat. Air mukanya berubah drastis, dari angkuh menjadi terkejut, lalu hancur lebur. Wawancara itu terhenti mendadak. Kebohongan yang ia yakini, dendam yang ia teruskan, dan citra yang ia bangun dengan agresif, kini terkuak di mata jutaan pasang mata, diwarnai dengan penyesalan dan amarah dari publik yang merasa tertipu. Di tengah gemuruh sorotan kamera, Fania hanya bisa terpaku, menyaksikan seluruh dunianya runtuh dalam sekejap. Menyadari bahwa ia baru saja memainkan peran dalam sebuah drama keluarga yang jauh lebih kompleks dan menyakitkan dari yang pernah ia bayangkan. Di tengah gempita sorotan media yang menyiarkan kebenaran, Fania hanya bisa menatap layar monitor dengan pandangan kosong, menyadari bahwa segala klaim dan kesombongannya kini hancur berkeping-keping di hadapan publik yang mulai menghujatnya tanpa ampun. Ia mencoba mencari celah untuk menolak, untuk menyangkal cerita yang baru saja menghantamnya dengan telak. Tetapi suara Ibu Wati yang begitu tulus di layar dan kesaksian Mak Cik Timah yang menguatkan, seolah membungkam setiap kata yang ingin keluar dari bibirnya yang keluh. Wajah Fania di layar televisi yang sebelumnya penuh percaya diri, kini hancur lebur, merefleksikan kehancuran reputasi yang terjadi di seluruh negeri. Berita tentang silsilah keluarga yang terkuak menyebar lebih cepat dari api di musim kemarau, membalikan narasi publik dalam sekejap mata. Seolah gelombang pasang yang semula merenggut semua dari Ibu Wati, kini berbalik arah, menyeret habis segala kebohongan dan ambisi yang dibangun Fania. Di pagi hari berikutnya, lapak kolak dan sumsum Bu Wati yang kemarin masih terasa sepi dan muram, kini berganti rupa menjadi sarang lebah yang ramai. Antrean pelanggan mengular jauh hingga ke pojok jalan raya, bukan lagi hanya sekadar mencari takjil yang nikmat, melainkan untuk memberikan dukungan moral yang tulus. Aroma manis kolak pisang dan gurih bubur sumsum kembali semerbak, bercampur dengan tawa dan obrolan hangat yang sudah lama hilang.
Media massa, dari stasiun televisi lokal hingga portal berita online, berbondong-bondong datang, mewawancarai Ibu Wati yang kini tampak lebih tegar, menceritakan kembali kisah keluarganya yang berliku dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Kamera-kamera menyorot buku resep lusuh dan amplop usang yang menjadi bukti tak terbantahkan, mengubah benda-benda sederhana itu menjadi simbol kebenaran yang tak lekang oleh waktu. Setiap sendok kolak yang dihidangkan Ibu Wati bukan lagi hanya sekadar makanan, melainkan porsi keadilan yang manis. Seolah setiap suapan membawa pesan bahwa kejujuran dan ketulusan selalu menemukan jalannya. Sebaliknya, gerai Nusantara Delights milik Fania yang kemarin masih memancarkan gemerlap promosi digital, kini terasa seperti monumen kesunyian. Lampu-lampu modernnya tetap menyala, namun tidak ada pelanggan yang datang. Meja-meja yang sleek dan kursi-kursi minimalisnya kosong melompong. Aroma rempah dan gula dari hidangan takjilnya tidak lagi menarik siapapun. Hanya ada beberapa asisten yang mondar-mandir dengan wajah lesu, mencoba terlihat sibuk di tengah kekosongan yang memilukan. Reputasi Fania runtuh tak bersisa di mata publik. Video-video lamanya yang menyindir rasa jadul dan mengklaim resep keluarga Ibu Wati kini diunggah kembali oleh warganet, disertai komentar-komentar pedas yang mengutuk kepalsuan dan penghinaan yang telah ia lakukan. Gelombang kebencian di media sosial membanjiri akun-akunnya, mengubah pujian dan pengakuan yang dulu ia banggakan menjadi cercaan yang tak terhingga. Fania mencoba melakukan klarifikasi, tampil di Instagram Live dengan wajah pucat dan mata sembab, mencoba menjelaskan bahwa ia juga adalah korban narasi yang salah, bahwa ia tidak tahu kebenaran sepenuhnya. Namun, suaranya terdengar goyah. Argumennya tidak meyakinkan, dan air matanya tidak mampu memupus keraguan yang sudah terlanjur mengakar di hati masyarakat. Setiap kata yang keluar dari bibirnya seolah hanya memperparah keadaan, membuat citranya semakin buruk. Publik merasa tertipu dan dikhianati, dan tidak ada lagi yang ingin mendengarkan pembelaannya. Di tengah hiruk-pikuk lapaknya yang kembali jaya, Ibu Wati sesekali mencuri pandang ke arah gerai sepi di seberang jalan. Kelegaan yang membanjiri hatinya bercampur aduk dengan rasa getir yang halus. Ia tahu, kemenangan ini datang dari pengungkapan luka keluarga yang dalam. Luka yang telah menganga selama bergenerasi. Saat istirahat, ia duduk di balik meja lapaknya, mengeluarkan dompet lusuhnya. Di dalamnya terselip sebuah foto hitam putih yang sudah pudar. Dalam foto itu, tampak dua wanita muda yang wajahnya sangat mirip, tersenyum lebar. Salah satunya adalah ibunya, Siti, dan yang lainnya adalah Rahma, nenek Fania. Melihat foto itu, Ibu Wati menarik napas panjang. Dendam antar generasi ini akhirnya terurai. Namun ia sadar bahwa Fania mungkin harus berjuang keras untuk menerima kebenaran pahit ini, untuk menyingkirkan belenggu dendam yang sudah tertanam kuat dalam irinya. Ia berharap, suatu saat, mungkin Fania bisa memahami bahwa ia juga adalah korban dari narasi yang salah. Dan bahwa kebenaran pada akhirnya akan membebaskan siapa saja. Malam itu, setelah lapak Ibu Wati perlahan mulai mereda, Fania masih terlihat sendirian di gerainya yang kosong. Hanya ditemani cahaya remang-remang dari lampu LED. Layar ponselnya menampilkan deretan komentar-komentar negatif yang tak ada habisnya, menembus pertahanan egonya satu persatu. Ia membaca umpatan, hinaan, dan bahkan ancaman. Semuanya membuktikan kehancuran total yang kini menimpanya. Pandangannya kosong, menatap pantulan dirinya di jendela kaca gerainya yang kotor. Di sudut meja kasir,
tergeletak sebuah buku resep tua bersampul kain beludru merah yang sudah usang, warisan dari neneknya. Ini adalah buku yang sering ia tunjukkan sebagai bukti klaimnya. Jemarinya yang biasanya lincah di keyboard kini gemetar saat meraih buku itu. Ia membuka halaman-halaman yang menguning, melihat tulisan tangan neneknya, resep-resep yang sama persis dengan yang dijual Ibu Wati. Namun di buku ini, ada catatan-catatan kecil di marginnya, coretan-coretan pribadi yang kini terasa ironis. Fania menyadari bahwa ia bukan hanya mewarisi resep, melainkan juga sebuah dendam yang salah arah, sebuah beban yang kini menghancurkan hidupnya. Cerita berakhir dengan lapak Ibu Wati yang kembali makmur, sebuah mercusuar keaslian dan kejujuran yang tak pernah padam di tengah hiruk-pikuk kota. Sementara di seberangnya, Fania tetap duduk sendirian, memegang buku resep tua yang kini terasa seperti beban, bukan lagi kebanggaan. Ia menatap keluar jendela ke arah lapak Ibu Wati yang masih berdenyut kehidupan, dan dalam kesunyian yang memekakan, sebuah pertanyaan kecil mulai berbisik di dalam benaknya. Kebenaran yang terkuak mengembalikan kejayaan lapak Ibu Wati, sementara gerai Fania runtuh dalam kesunyian yang pahit. Ibu Wati merasakan kelegaan bercampur kesedihan atas luka keluarga yang terungkap, sementara Fania menghadapi kehancuran reputasinya. Namun di tengah puing-puing ambisi yang hancur, akankah Fania menemukan jalan untuk membebaskan dirinya dari belenggu dendam warisan?